Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat pendidik, sahabat guru, kepala sekolah maupun pengawas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, sesuai dengan rancangan anggaran ya yang telah ditetapkan, dibahas ya bersama DPR, terutama untuk anggaran pendidikan ini ada peningkatan dan akan diprioritaskan ya pada hal-hal yang sesuai dengan program dari Presiden terpilih ya Prabowo Subianto yang akan dimulai di tahun 2025 ini. Anggarannya diantaranya adalah untuk rehab ya, ruang-ruang kelas dan sekolah, menciptakan sekolah unggulan dan sebagainya ya. Tentu saja ini juga berkaitan dengan kesejahteraan guru. Nah, untuk itu mari kita simak informasi selengkapnya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu untuk channel Kurikulum Merdeka ya. Mari kita simak bersama apakah Kurikulum Merdeka ini akan berkelanjutan. Nah, mari kita simak informasi selengkapnya. Dan 2.490,9 dalam bentuk pajak dan bea cukai. Kita akan terus menjaga tax ratio, melaksanakan undang-undang HPP, penguatan dan pelaksanaan core tax system yang diharapkan akan selesai tahun ini dan bisa live pada akhir tahun ini, dan membangun Simbara atau program-program untuk memperkuat PNBP baik dari batu bara maupun mineral lainnya. Juga untuk bea cukai, perbaikan dari sisi CISA, pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta berbagai program untuk menggunakan instrumen fiskal dalam mengakselerasi investasi di bidang berbagai program prioritas transformasi tetap kita lakukan. Belanja negara untuk pemerintah pusat mencapai 2.693,2 triliun. Kalau kita lihat yang PITS, belanja KL hanya 976,8 triliun, lebih kecil dari APBN 2024. Ini karena sesuai konsultasi dengan Presiden terpilih, ini memberikan diskresi kepada Presiden terpilih dan Kabinet baru untuk bisa melakukan redesigning dari beberapa program. Meskipun demikian, dengan tadi beberapa program yang sudah disetujui oleh Presiden terpilih, kami telah menyampaikan di dalam nota keuangan dan RAPBN, seperti makanan bergizi tadi dan untuk renovasi sekolah-sekolah maupun untuk program ketahanan pangan serta sekolah unggulan. Untuk transfer ke daerah, kami mendesain dengan 919,9 triliun. Ini artinya tumbuh 7,3% dibandingkan alokasi transfer tahun ini. Kita akan terus mendorong pelaksanaan Undang-Undang HKPD untuk memperbaiki sinergi dan harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Perbaikan kualitas belanja APBD akan kita monitor bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan penguatan local taxing power dan memperkenalkan pembiayaan inovatif kepada pemerintah daerah sehingga tidak selalu 100% tergantung kepada APBN dan transfer. Untuk tahun 2025 kita tetap menjaga agar stabilisasi bisa dijaga dengan subsidi dan kompensasi yang dianggarkan mencapai 525 triliun. Untuk energi mencapai 394,3 triliun, ini naik cukup signifikan 17,8% dibandingkan penganggaran subsidi kompensasi tahun 2024 ini
yang hanya sebesar 334,8. Tentu juga ada pengaruh dari harga minyak, kurs maupun volume dari barang yang disubsidi, termasuk LPG 3 kilo, solar, minyak tanah, dan untuk listrik rumah tangga miskin. Sedangkan subsidi non-energi terutama dalam bentuk pupuk dilakukan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 8 hingga 9 juta ton. Untuk itu kita lihat kenaikan dari anggaran subsidi non-energi adalah mencapai 35,5% growth-nya. Ini terutama disumbangkan oleh subsidi pupuk yang melonjak cukup signifikan, sesuai dengan tema untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, subsidi untuk KUR UMKM, terutama petani nelayan dan UMKM lainnya produktif, dan subsidi untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga mencandakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk beberapa sektor usaha, seperti tahun ini kita melakukan untuk sektor perumahan. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat pemerintahan baru terpilih yang akan memulai Oktober ini memiliki beberapa program priority yang menjadi quick win. Makanan bergizi gratis jelas merupakan prioritas. Pemeriksaan kesehatan gratis juga masuk di dalam prioritas untuk 52,2 juta orang dari mulai posyandu, puskesmas, dan rumah sakit daerah, serta melengkapi rumah sakit dengan peralatan sehingga tipe D bisa di-upgrade menjadi tipe C dan bisa melakukan perawatan di daerah-daerah. Ketiga, prioritas dari program Quick Win adalah renovasi sekolah, di mana Presiden terpilih telah meminta untuk dilakukan koordinasi dan monitoring sehingga bisa dilihat kemajuannya. Dari mulai secara fisik hingga kemudian ruang kelas, mebeler, dan juga renovasi. Pemerintahan terpilih baru juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi dimulai di 4 lokasi yang akan ditentukan oleh Presiden terpilih. Selain itu, yang keempat adalah untuk ketahanan pangan sesuai dengan arahan dari Presiden terpilih, dibangun lumbung pangan nasional daerah dan desa, mulai dari program di Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, dengan perbaikan intensifikasi 80.000 hektar dan pencetakan sawah baru 150.000 hektar. Ibu, Bapak, dan para pimpinan dan anggota Banggar yang kami hormati, APBN 2025 didesain dengan defisit 2,53% dari PDB, dengan tetap menjaga estimasi penerimaan negara dan kebutuhan belanja untuk menampung program-program prioritas nasional. Defisit 616,2 triliun dalam hal ini akan ditutup dengan pembiayaan yang akan dijaga secara hati-hati dan tetap dalam rangka untuk menciptakan stabilitas dan sustainabilitas. Kami juga akan terus mendukung inovasi dari pembiayaan agar tetap bisa mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa menciptakan tekanan yang unsustainable terhadap pembiayaan APBN. 2025 juga kita akan lengkapi dengan fiscal buffer seperti yang kita lakukan pada tahun 2022 dan 2023 dan 2024. Ini untuk melengkapi agar APBN memiliki bantalan pada saat dihadapkan pada lingkungan global dan nasional yang sering berubah secara sangat cepat. Kita juga akan mendorong BUMN, Special Mission Vehicle, BLU, dan Sovereign Wealth Fund untuk melaksanakan fungsi mereka di dalam meningkatkan investasi below the line dan menarik dana investasi baik dari luar maupun dari swasta nasional.
Untuk program perumahan kita juga memberikan pembiayaan melalui MBR atau untuk MBR dan juga untuk UMKM dan UMI melalui operasi Below the Line. Kami tutup pimpinan dan para anggota Badan Anggaran. APBN transisi kita desain secara sangat hati-hati dengan berkonsultasi secara sangat efektif dan detail dengan Presiden terpilih di dalam rangka untuk bisa menampung prioritas dari program nasional, dan dalam hal ini terus mendesain penguatan, akselerasi, dan keberlanjutan APBN. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Prioritas dari program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan ya. Nah, untuk sekolah sendiri di bidang pendidikan akan direhab ya, ruang-ruang kelas, ruang belajar, menciptakan sekolah unggulan. Nah, dan untuk kesehatan juga ya, tadi telah disampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dukung channel Kurikulum Merdeka dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.